Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adikku, anak-anakku sekalian, terkhususnya anak-anak kelas 4 UPTSD 6 Gresik. Kita bertemu lagi dengan saya, Pak Izzat, dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, masih melanjutkan pelajaran yang kemarin tentang ayo membaca surat Quran surat Al-Falaq. Saya yakin dari kalian semua pasti sudah hafal dengan fasih ayat per ayat dari surat Al-Falaq. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu silakan absen terlebih dahulu dalam kolom komentar dengan menuliskan nama masing-masing, nama lengkap, kemudian nomor absen, diikuti dengan kelasnya masing-masing. Kalau sudah selesai, maka kita akan masuk pada materi hari ini, yaitu masih tentang Quran Surat Al-Falaq, namun kita membahas tentang materi ilmu tajwid yang ada dalam Quran Surat Al-Falaq. Jadi kita akan bedah satu persatu dari Quran Surat Al-Falaq, ilmu tajwidnya itu bagaimana, apa saja yang ada dalam Surat Al-Falaq. Namun sebelum itu, mari kita membaca terlebih dahulu Quran Surat Al-Falaq seperti kemarin. Baik, akan Pak Izzat bacakan, nanti kalian tirukan sendiri-sendiri di rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Di sini, nah, mana sih? Oke. Baik, di sini ada garis-garis bawah yang sudah sempat Pak Izzat singgung dalam pertemuan yang kemarin atau video pembelajaran yang kemarin. Ada garis bawah hitam, ada garis bawah ungu, ada garis bawah hijau, dan lain sebagainya. Maksudnya ini adalah bacaan atau hukum-hukum tajwidnya. Ada banyak sekali berarti. Ya, memang ada banyak sekali dan akan Pak Izzat jelaskan satu persatu, namun sebelum itu Pak Izzat telah merangkumnya seperti ini. Yang sudah Pak Izzat garis bawahi ini adalah hukum-hukum bacaannya. Setidaknya ada 22 yang akan kita pelajari satu persatu. Namun kalau nanti ada yang sama mungkin akan Pak Izzat jelaskan secara singkat. Yang pertama, ini sesuai dengan garis bawahnya ya, warnanya. Mad asli atau mad tobi'i, a'udzu. Nah, cara membacanya dibaca panjang 2 harokat. Yang kedua, alif lam komariah atau al komariah. Nih, cara membacanya harus dibaca jelas. Yang ketiga ada qaf bertemu dengan waqaf ayat yang pertama, namanya qalqalah kubra, cara membacanya dipantulkan lebih tebal. Yang keempat ada nun sukun, ini nun sukun ya,
bertemu dengan shin. Ayat yang kedua. Ini namanya bacaan ikhfa, cara membacanya samar dengan dengung dan ditahan. Min syarri ma. Ini masuk bacaan mat asli atau mat tabi'i. Cara membacanya sama, panjang 2 harokat. Min syarri ma khalaq. Yang bergaris hijau di sini adalah bacaan qalqalah kubra. Cara membacanya dipantulkan lebih tebal. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ayat yang ketiga, wa min syarri, ada nun sukun bertemu dengan shin besar. Namanya bacaan ikhfa. Dibaca dengan samar, disertai sedikit dengung dan ditahan. Ghasiqin, ghinnya berharokat fathah, diikuti alif, namanya bacaan matobi'i. Ghasiqin, ada tanwin bertemu dengan hamzah, namanya bacaan idza, dibaca jelas, tidak berdengung sama sekali. Idza, zalnya panjangnya 2 harokat, maka dinamakan bacaan mad asli. Idza waqab, baknya mati karena wakof, bacaan qalqalah kubra. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Ada nun sukun bertemu dengan shin. Namanya bacaan ikhfa. Dibaca samar-samar, disertai sedikit dengung dan ditahan. An-naffa, ada al bertemu dengan nun. Namanya bacaan alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah atau al syamsiyah. Harus dibaca idgham dengan dengung. Nafasati, fa-nya panjang, harokat fathahnya panjang, maka namanya hukum bacaan mad asli. Ta-nya juga seperti itu, hukum bacaannya mad asli. Fil uqad, ada alif lam bertemu dengan ain, nama bacaannya alif lam qamariyah, dibaca secara jelas. Fil uqad, ada dal, seharusnya berharokat kasro, karena waqaf harus mati, maka masuk bacaan qalqalah kubra. Wa min syarri, ada nun sukun bertemu dengan shin, seperti tadi ayat yang kedua, ketiga, keempat, juga seperti itu bacaan ikhfa. Hasidin, haknya panjang, setelah harokat fathah ada alif, namanya bacaan mat asli atau mat tabi'i. Sidin, idza, ada dal kasroten bertemu dengan hamzah, namanya bacaan idhar. Idza, ada zal berharokat fathah, setelahnya itu ada alif, namanya bacaan mad asli atau mad tabi'i. Hasad, hasad, dalnya ini mestinya berharokat fathah, namun karena ada wakof, maka harus dimatikan dan masuk bacaan qalqalah kubra. Mungkin dari sini ada yang masih belum paham. Nah, nanti kita akan pelajari secara lebih detail atau kita bedah secara lebih terperinci.